Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar IPA. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum pewarisan sifat, di mana kita akan mempelajari mengenai persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Untuk itu kalian simak tayangan video berikut ini. Ingat, sebelum belajar kalian harus berdoa dulu. Hai adik-adik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi genetika kelas 9. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu genetika. Genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari penurunan sifat atau karakter dari orang tua kepada keturunannya atau kepada anak-anaknya. Nah, asal mula genetika itu dimulai dari seorang biarawan yang bernama Gregor Johann Mendel tahun 1822 dari Austria. Sehingga sampai saat ini Gregor Mendel disebut juga dengan bapak genetika karena beliau yang menemukan atau merumuskan teori genetika. Nah, tanaman yang dipakai oleh Mendel untuk penelitiannya adalah kacang ercis atau kacang polong, atau nama ilmiahnya adalah Pisum sativum. Nah, mengapa Pisum sativum yang dipakai? Karena Pisum sativum memiliki banyak varietas atau sifat yang sangat mencolok perbedaannya. Nah, ini 7 karakter yang memiliki perbedaan sifat mencolok dalam kacang ercis atau kacang polong. Yang pertama adalah bentuk bijinya, ada yang bulat dan ada yang keriput, ya. Bulat lebih dominan terhadap biji keriput. Kemudian ada warna biji yang kuning, ada yang hijau. Warna buah juga ada yang hijau dan ada yang kuning. Bentuk buah ada yang mulus dan ada yang berlekuk. Kemudian warna bunga ada yang ungu, juga ada yang putih. Letak bunga ada yang aksial. Aksial berarti di sisi, ya. Di sisinya, di sisi batang maksud saya, dan di terminal atau di ujung batang. Kemudian ada panjang batang, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu 7 sifat atau karakter tanaman kacang kacang ercis yang sangat berlawanan. Selain itu, mengapa Mendel menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis sangat mudah untuk melakukan penyerbukan sendiri. Karena apa? Karena dia memiliki bunga sempurna. Kemudian daur hidupnya pun sangat pendek, jadi gampang sekali untuk diamati dengan cepat, ya. Kemudian juga dapat dengan mudah dilakukan penyerbukan silang. Sebagai bapak genetika, Gregor Mendel mengemukakan teori yang pertama disebut hukum Mendel 1 atau disebut dengan hukum segregasi atau pemisahan secara bebas. Artinya apa? Artinya saat pembentukan gamet, maka kedua induk yang merupakan pasangan alel itu akan terjadi pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Contoh, misalkan satu buah makhluk hidup itu mempunyai genotip A besar, A kecil. Maka saat pembentukan gamet A akan terpisah dengan gamet A kecil. Ya, jadi pembentukannya nanti akan membentuk gamet A besar dengan gamet A kecil. Itu hukum Mendel pertama. Untuk lebih jelasnya mengenai hukum Mendel pertama ini, kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrida. Apa sih monohibrida? Monohibrida yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Misalkan kita menyilangkan tanaman yang berbatang tinggi dengan batang pendek. Nah, satu sifat bedanya ialah batangnya. Jadi kita hanya melihat batangnya saja, ya. Itu yang disebut dengan satu sifat beda. Persilangan satu sifat beda atau monohibrida itu dibagi menjadi 2, yaitu monohibrida dominan penuh dan monohibrida dominan parsial.
atau intermediate. Sebenarnya monohibrida dominan parsial atau intermediate itu masuk ke dalam penyimpangan hukum Mendel. Tapi untuk kelas 9 ini harus dipelajari ya, karena banyak sekali soal-soal ulangan yang masuk mengenai monohibrida dominan parsial. Kita masuk ke monohibrida dominan penuh. Nah, ini adalah persilangan dengan satu sifat beda, tapi salah satu sifat menguasai sifat yang lain. Biasanya sifat dominan yang dilambangkan dengan huruf besar itu akan mengalahkan sifat resesif yang dilambangkan dengan huruf kecil. Contoh ya, nah misalkan kita menyilangkan tanaman berbatang tinggi yang dilambangkan dengan huruf T besar, berarti dia memiliki sifat yang dominan terhadap tanaman berbatang pendek yang genotifnya adalah T kecil. P itu adalah parental atau induknya ya. Nah, gamet pada P1 ini yaitu T besar dan T kecil itu akan memisah secara bebas sesuai dengan hukum Mendel pertama. Ya. Jadi yang T besar akan terpisah menjadi T besar. Ini gametnya. Jadi terbentuk satu gamet yaitu T besar saja. Kemudian yang T kecil akan terpisah juga ya. Terbentuk satu jenis gamet yaitu T kecil. Kemudian hasilnya kita akan menyilangkan antara gamet dengan gamet ya. Nah, ini adalah T besar, T kecil. Nah, karena yang T besar berpasangan dengan T kecil, maka sifat T besar itu akan mengalahkan sifat T kecil yang berbatang pendek. Jadi fenotip daripada T besar, T kecil itu adalah batang tinggi. Jadi ini mempunyai fenotip batang tinggi. Kemudian genotip dari filial 1 atau keturunannya, filial keturunan ya, itu adalah 100% atau semuanya adalah T besar, T kecil. Oh ya, ngomong-ngomong kalian harus tahu juga mengenai fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang bisa diamati dengan mata atau sifat yang tampak. Jadi kalau kita melihat tanaman dianya batang tinggi, berarti itu adalah fenotip ya. Nah, fenotip ini adalah gabungan antara genotip dengan lingkungan ya. Kemudian apa itu genotip? Genotip adalah komposisi gen dalam suatu organisme yang tidak tampak dari luar. Jadi kita tidak bisa melihat dari luar, oh genotipnya ini, tidak mungkin, itu tidak bisa. Nah, biasanya genotip itu dilambangkan dengan huruf-huruf. Nih contohnya ya. Jadi genotip filial pertama itu adalah T besar, T kecil semuanya. Kemudian hasil F1 yaitu T besar, T kecil itu akan disilangkan dengan sesamanya. Maksudnya genotipnya sama dengan F1 tersebut yaitu T besar, T kecil. Ya. Jadi disilangkan dengan sesamanya berarti sama genotipnya sesuai dengan hasil F1. Jadi parental keduanya adalah T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Nah, gametnya pun akan terpisah secara bebas menurut hukum Mendel pertama. Jadi gamet pada P2 itu terpisah. T besar terpisah dengan T kecil sehingga menghasilkan dua jenis gamet yaitu T besar, T kecil. Kita tulis dua-duanya ya, kalau dia berbeda. Kalau sama kita tulis satu saja ya. Ini juga sama, gametnya akan terpisah menjadi dua yaitu T besar, T kecil. Kemudian gametnya inilah yang akan kita silangkan sehingga menghasilkan filial kedua atau keturunan kedua ya. Nah, kita silangkan gametnya T besar dengan T besar. Kemudian T besar dengan T kecil. Kemudian ini T besar, T kecil dengan T besar, tulisnya yang besar duluan ya. Dan yang terakhir T kecil dengan T kecil. Inilah hasil filial kedua. Jadi hasil filial kedua genotipnya berarti huruf-hurufnya ya. Yang ini T besar 1. Kemudian T besar T kecil ada 2 ya. Jadi perbandingannya 1:2 dan T kecil 1. Ya. Sedangkan fenotipnya berarti sifat yang tampak ya. Nah, ini kan yang tampak T besar adalah batang tinggi. Kalau T besar T kecil
juga batang tinggi. Kenapa? Karena yang T besar itu dominan terhadap T kecil, sehingga yang tampaknya adalah batang tinggi. Jadi fenotipnya yang batang tinggi adalah 1, 2, 3. Jadi 3, yang pendek, batang pendek cuma 1. Ya, ini hasil F2 pada monohibrida dominan penuh. Sekarang kita masuk ke monohibrida dominan parsial atau intermediate, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, tapi sifat gen tidak ada yang mengalahkan sifat gen lain. Atau dengan kata lain, terjadi percampuran antara kedua sifat tersebut. Jadi misalkan kita menyilangkan bunga merah dengan bunga putih. Kalau dia intermediate, berarti nanti tidak akan bunga merah mengalahkan warna bunga putih, tapi bercampur menjadi bunga merah muda, yaitu percampuran antara bunga merah dengan bunga putih. Nah, hasil monohibrida dominan parsial sebenarnya sama dengan monohibrida dominan penuh, yaitu misalkan hasil F1-nya genotipnya sama-sama 100%. Misalkan kita menyilangkan antara batang tinggi dengan batang pendek ya, maka kalau dia dominan parsial maka genotipnya adalah 100% sama T besar T kecil ya. Sedangkan yang membedakannya adalah fenotip. Kenapa? Karena terjadi percampuran. Kalau tadi yang monohibrida dominan penuh itu fenotipnya adalah batang tinggi, maka ini percampuran, yaitu batang sedang. Itu juga dengan hasil F2-nya. Ya, jadi monohibrida dominan penuh dengan dominan parsial itu sama-sama mempunyai hasil F2, yaitu genotip 1:2:1 ya. Jadi satunya T besar, duanya adalah T besar T kecil, dan satu lagi adalah T kecil T kecil. Sama ya. Nah, yang membedakannya lagi adalah fenotip. Jadi kalau yang dominan penuh fenotipnya adalah 3:1, yaitu 3 tinggi dan 1 pendek. Sedangkan fenotip pada monohibrida dominan parsial F2-nya 1:2:1. 1 tinggi, 2 sedang, dan 1 pendek. Jadi yang kalian harus ingat adalah monohibrida dominan penuh dengan dominan parsial, yang membedakannya adalah fenotipnya. Ya, ingat ya. Contoh soal ya. Kalian bisa lihat soalnya ya. Itu tanaman biji bulat B besar disilangkan dengan tanaman biji keriput B kecil. Pertanyaannya adalah kemungkinan persentase fenotip keturunan kedua adalah. Nah, kalau kalian lihat soal seperti itu, biji bulat B besar sama persis dengan yang ini, T besar, dan biji keriput B kecil, ini juga T kecil. Berarti kalian gak usah bingung nyari disilangkan yang lain-lain, pasti jawabannya ada di sini. Yang dia tanyakan adalah keturunan kedua, berarti F2. Fenotipnya berarti yang ini 3:1. Yang 3 itu pasti adalah bulat, yang 1 adalah keriput. Maka jawabannya adalah C, yaitu 25% biji keriput, karena biji keriputnya dapat 1 kan. 1 dibandingkan dengan seluruhnya ini 1/4. 1/4 adalah 25%. Sedangkan yang jawaban biji bulat itu seharusnya 3/4. Harusnya 75%. Jadi jawaban yang bulat itu harusnya 75%. Jadi jawabannya adalah C. Tadi tayangan video tentang persilangan monohibrid, semoga menambah pengetahuan dan wawasan kalian dalam mempelajari materi ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.